adik-adik, assalamualaikum. Nah, kami di sini akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Kak Jelita Ayunda Fitria. Nah, nanti ada teman saya, ada Kak Siska, ada Kak Putri, dan Kak Salsa yang akan menceritakan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sebelumnya kita buka dengan tepuk Islam dulu. Kita mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk Islam. Agamamu Islam. Nabimu Muhammad. Kitabmu Al-Quran. Temanmu Muslim. Musuhmu setan. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan kisah Nabi Adam dan Siti Hawa dari Kak Siska dan Kak Putri. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakan bumi yang telah menjadi hijau, hutan belantara, hewan-hewan, dan lautan membentang, sementara mengumpulkan para malaikat dan berkata, "Sesungguhnya aku hendak mengumpulkan khalifah-khalifah di muka bumi. para malaikat bertanya, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang bertumpah darah di sana, sedangkan kami memujimu dan mensucikan namamu? Allah berkata, Aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui." setelah itu Allah menciptakan manusia dari tanah liat kering dan meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia itu diberi nama Adam. Allah berkata, "Sujudlah kamu kepada Adam." maka semua malaikat bersujud kepada Adam untuk menghormatinya, tetapi iblis tidak mau bersujud. Allah menegur iblis. "Kenapa kau tidak ingin bersujud pada Adam?" Iblis pun menjawab, "Karena aku lebih baik darinya. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Allah berkata, Keluarlah kalian dari surga. Kalian terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Allah, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang beriman dan ikhlas. Allah berkata, Kamu diberikan umur yang panjang sampai hari yang telah ditentukan. Sesungguhnya, kamu tidak bisa menyesatkan hamba-hambaku, kecuali yang mengikutimu hanya orang-orang sesat. Adam tinggal di surga dengan bahagia. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semua serba ada dan indah. Namun Allah melarang mereka untuk mendekati sebatang pohon. Pohon itu adalah pohon kuldi. Allah berkata, Hai Adam, setan adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah kalian agar kalian tidak keluar dari surga. Iblis lalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara agar mereka mendekati pohon terlarang. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika kalian memakan buah kuldi, maka kalian akan kekal seperti malaikat di surga. Iblis juga berkata akan menunjukkan kerajaan yang kekal. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah kuldi. Begitu mereka mencicipi buah itu, seketika hilanglah baju indah mereka yang pakai dan mereka langsung menutupinya dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka. Bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon kuldi? Bukankah sudah kuperingatkan kepada kalian bahwa setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin Allah memaafkan kesalahan mereka. Kemudian Allah mengajari mereka untuk berdoa untuk memohon ampunan. Allah mengampuni taubat mereka dan Allah tetap pada keputusannya. Allah berkata, Turunlah kalian semua ke bumi. Sebagian dari kalian akan saling bermusuhan, dan bumilah tempat tinggal kalian. turunlah Adam dan Hawa ke bumi. Mereka meninggalkan kesenangan dan keindahan surga. Ketika Adam dan Hawa diturunkan di bumi, mereka ditempatkan di tempat terpisah. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka ditemukan di padang Arafah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Nah, sejak saat itu manusia terus berkembang di bumi. Mereka mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur di alam raya. Halo adik-adik. Nah, sekarang ketemu dengan Kak Salsa ya. Tadi kan sudah dibuka dengan Kak Ayunda. Bisa diceritakan
kekompakan dengan Kak Putri dan Kak Siska. Sekarang yuk kita mengambil hikmah dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi sebelum itu, mari kita tepuk anak soleh dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, yes. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih hikmah apa sih yang dapat dipetik dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa tadi? Kak Sasa kasih tahu ya. Dari kisah tadi kita jadi tahu nih, sebagai umat manusia kita harus menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, kita harus rajin mengaji, rajin sholat, rajin belajar, mematuhi perintah orang tua, dan berpuasa. Sebaliknya, kita harus menghindari sikap tercela, misalnya mencuri, berbohong, melalaikan sholat, dan sebagainya. Nah, sekian dulu video yang dapat kakak-kakak sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.